Sekali ini kita melihat Al-Mustafa pulang dari Tabuk, pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Bagi para sahabatnya inilah perjalanan yang menguji iman dan kesabaran. Musim panen yang ditinggalkan, musuh yang ditakutkan, udara panas yang menyengat, dan alasan yang mereka buat-buat. Al-Mustafa berkata, tempuhlah lembah ini, tidak seorang pun boleh mengikutiku selain orang yang aku tunjuk. Aku akan mengambil jalan pintas melalui bukit yang terjal. Maka dalam kegelapan malam, unta Al-Mustafa menaiki bukit perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Nabi SAW menyuruh Hudzaifah menelisik. Hudzaifah menyaksikan orang-orang yang bertopeng bergerak siap menyerang. Ia berteriak keras, siapa kalian? Sekarang yang terdengar adalah suara gemertak langkah-langkah kaki yang makin lama makin pelan. Mereka mundur ketakutan. Mereka takut topengnya terbuka. Wahai Hudzaifah, mereka adalah sahabat-sahabatku dan mereka bermaksud membunuhku dan melemparkan aku ke jurang. Mereka adalah orang-orang munafik. Lalu Al-Mustafa menyebut nama-nama mereka, membuka muka-muka yang sembunyi di balik cadarnya. Hudzaifah diberinya amanat untuk menyimpan nama-nama itu sampai saatnya tiba. Hudzaifah, sahibu sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulullah. Dan dengarkan Rasulullah bersabda, fi ashabi ithna asyara munafiqan fihim thamaniyatun la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khayyat. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Di antara mereka ada 8 orang yang mustahil masuk surga, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Al-Mustafa ternyata bukan hanya berduka karena ratusan sahabatnya yang setia meninggal dalam hampir 80 peperangan melawan orang kafir, tapi ia juga bersedih karena dilawan dan bahkan mau dibunuh oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Jika engkau sudah mengetahuinya, mengapa tidak kau putuskan hukuman mati bagi mereka? Tanya Ammar bin Yasir. Aku tidak mau nanti orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Betapa sabarnya engkau ya Mustafa, ya Nabi Rahmah, wahai Nabi yang penuh kasih. Bagikan setetes kesabaran darimu kepada kami. Kami tidak dilempari sampah kotor di atas kepala kami, tapi muka-muka kami sudah ditaburi ludah kebencian, sudah disiram muntah permusuhan. Di sekitar kami ada muka-muka bengis yang mengancam kami, ada suara-suara buruk yang menistakan kami, ada gerak-gerak kasar yang ingin mencelakakan kami. Ya Rasulullah, pasti kau dengar jeritan saudara kami yang dicaci maki, dihinakan, diusir dari tempat tinggalnya, dicerai-beraikan dari keluarganya, dibakar rumahnya, disiksa jasadnya, dan akhirnya dihabisi nyawanya. Ya Nabi ya Rahmah, pasti engkau saksikan bagaimana bangsa ini yang terkena ramah dan banyak tersenyum sekarang berubah menjadi bangsa yang kejam dan bermuka masam. Dosa kami hanya karena kami ingin menangis bersama tangisanmu, hanya karena kami ingin mengungkapkan cinta kami kepadamu dan orang-orang yang kau cintai. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina salawatullahi alaihi wa alihi wa ghaibata walina wa kathrata aduwina wa qillata adadina وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله
أعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya, kita ikut berduka pada malam-malam seperti ini. Kita bersama-sama bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita senantiasa diberikan cahaya kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Hadirin jamaah takziah yang berada dalam majelis Husainiyah malam hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Al-Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Kami persilahkan. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita digabungkan kembali dalam majelis ziarah bela sungkawa kita pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak SMA Plus Mutahari bergabung bersama saudara-saudara Ijabi, dan pada malam hari ini orang tua murid dan anak-anak semua ikut bergabung hadir dalam satu agenda kegiatan pengembangan karakter di sekolah-sekolah Mutahari. Ustaz Jalal mengingatkan pada kita semua, inti dari pengembangan akhlak di sekolah-sekolah Mutahari adalah empati. Dan empati tidak mungkin dapat kita pelajari, teladani sebaik mengambil hikmah dari peristiwa 10 Muharram Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih pada setiap orang yang telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan Majelis Imam Hussein alaihi salatu wassalam sejak pertama kali diselenggarakan hingga hari-hari terakhir ini. Dan sekiranya ada saat-saat yang mungkin dikenang, di saat-saat terakhir Allah Ta'ala berikan pada kita kesempatan untuk bernafas, adalah mengenang saat-saat menghadiri Majelis Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Saya dapat amanah dari Ustadz Dimitri Mahayana untuk membacakan satu di antara puisi beliau untuk malam ini. Mohon izin ibu dan bapak semua, saya sendiri mungkin tidak punya kemampuan untuk menulis seperti yang beliau tuliskan, dan beliau meminta saya untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka telah membantai Nabi. Puisi Dr. Dimitri Mahayana. Nabi Bani Hashim dilimpahi salawat Tuhan, cucunya dibantai dan dicabik-cabik sendirian. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Kepalanya di atas tombak menjadi tontonan, tiada seorang pun yang protes dan tak pula keluhan. Moga mata yang tak menangis padahal saksikan menjadi buta dengan kutukan Tuhan. Moga telinga yang mendengar dan tak melawan menjadi tuli dengan kutukan Tuhan. Duhai teman, mereka telah memotong-motong tubuh suci jasad Al-Husain binaran mata Nabi. Zainab gunung kesabaran menjerit menyayat hati, duhai Muhammad, salam sejahtera untukmu dari Tuhan penguasa langit. Lihat, ini Husainmu terbujur kaku di alam terbuka dengan tubuh bersimbah darah, badannya terpotong-potong. Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah memotong-motong tubuh Nabi? Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah mencincang-cincang jasad suci Nabi? Bukankah Nabi suci telah berkata, Husain dariku dan aku dari Husain?
Zainab gunung kesabaran menjerit dengan suara parau dan hati yang hancur. Wahai Muhammad, ini Husainmu terbaring di alam terbuka, menjadi sasaran terpaan angin timur, korban kebiadaban anak-anak sundal. Oh malangnya, betapa berat derita yang kau alami. Wahai Aba Abdillah, hari ini adalah hari kematian kakekku Rasulullah, moga salawat Allah atasnya. Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah memotong-motong tubuh Nabi? Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah mencincang-cincang jasad suci Nabi? Sungguh telah bertanya Tuhan sekalian alam pada hambanya Muhammad, rahmatnya bagi sekalian alam, di rumah Fatimah, penghulu wanita sekalian alam. Wahai Muhammad, apakah engkau mencintai Husain? Dengar duhai saudara, lisan yang senantiasa dibanjiri kasih itu menjawab, ya, dialah cahaya mataku, dialah wewangianku, dialah buah hatiku, dialah kulit di antara kedua mataku. Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah memotong-motong tubuh Nabi? Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah mencincang-cincang jasad suci Nabi? Sungguh dahsyat dan penuh laknat ucapan putra Sa'ad Umar yang terlaknat pada pasukan pembawa laknat. Siapa yang hendak menjadi sukarelawan untuk menginjak-injak jasad Al-Husain dengan kaki kudanya? 10 orang terlaknat segera memacu kuda pasukan terlaknat menginjak-injak jasad Husain, binaran mata kekasih Allah, mencabik-cabik Husain, cahaya mata utusan Allah. 10 orang terlaknat dari pasukan terlaknat putra Sa'ad yang terlaknat menghancurkan dada Husain, cucu terkasih kekasih Allah. Dengan congkak pada putra Ziyad mereka berkata, kamilah yang menghancurkan dada dan punggung Al-Husain dengan kuda yang lincah dan bertali kekang kuat. Semoga Allah melipat gandakan laknat bagi mereka semua di dunia dan di akhirat. Ya Habib Ilahil Alamin, ya rahmatan lil alamin, ya Nabi ya rahmah, ya Rasulullah. Apa yang mereka lakukan atas tubuh sucimu, apa yang mereka lakukan atas dirimu, apa yang mereka lakukan atas binaran cintamu, apa yang mereka lakukan atas buah hatimu. Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah menginjak-injak tubuh Nabi? Tahukah mereka bahwa sungguh mereka telah merobek-robek jasad suci Nabi? Ya Nabi Allah, betapa malu kami, Husainmu dicincang dan kami sering tertawa riang. Ya Nabi Allah, betapa keluh lidah kami, dirimu, binaran matamu dihancurkan dan kami hanya berpangku tangan. Ya Nabi Allah, betapa pedih mata kami, mereka injak-injak Al-Husainmu dan kami tak membela Al-Husainmu. Andaikan kami bersama Habib Mazahir, mungkin kami tak semalu ini. Andaikan kami bersama Al-Hur, mungkin kami tak sekelu ini. Andai kami terpotong bak Abbas, mungkin kami tak semalu ini. Andai anak-anak kami terpanah bak Ali Al-Asghar, mungkin kami tak sekelu ini. Bagaimana kami kelak menemuimu dan menjawab pertanyaan dari lisan sucimu? Apa yang telah kalian lakukan untuk membela Al-Husain, binaran mataku, yang tubuhnya tercabik di Nainawa, yang kepalanya ditombak dan diarak dari Karbala ke negeri Syam? Bukankah kalian tahu Husain adalah dariku dan aku dari Al-Husain? Maka duhai Tuhan Muhammad dan keluarga Muhammad, jadikan cinta kami pada Al-Husain tak pernah putus di setiap nafas. Jadikan rindu kami pada Al-Husain tak pernah lemah di setiap detak. Jadikan derita kami akan Al-Husain derita yang berkepanjangan, yang akan kami wariskan dari turunan ke turunan hingga kami bersua sahibaz zaman, menuntut darah sebaik-baik imam, menuntut darah buah hati Nabi Al-Husain sang kekasih hati, menyambut seruannya. Bila agama Muhammad tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, duhai pedang-pedang, tebaslah aku hingga tubuh kami terpotong berserakan di pangkuan putra Al-Husain kekasih Tuhan, purnama semesta sahibaz zaman. Ya laitani
kuntu ma'akum fa'afuza ma'akum. Salam pada samudra derita di tepi sungai Furat, salam pada lautan lara di Sahara Nainawa, salam pada sang pecinta lembut yang saksikan lautan darah, salam pada pemilik hati yang paling lembut yang menyaksikan tangan-tangan terpotong, salam pada pemilik mata yang paling mudah menangis yang menyaksikan bayi kecilnya terpanggang panah, salam pada penyayang saudara yang memiliki kasih yang menyaksikan sahabat dan saudara dan putranya dibantai, salam kepada ia yang sendirian di Sahara tanpa penolong yang menyaksikan para penolong paling baik tercabik-cabik, salam pada ia yang paling mencintai Nabi yang menyaksikan ia yang paling serupa Nabi terbantai di tengah api kebencian durjana, salam pada Aba Abdillah dengan salam yang tak pernah putus di malam dan siang hari hingga putus nafas-nafas dan sirna kepedihan. Ya Aba Abdillah, sungguh dunia tak bermakna sepeninggalmu. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bifanaik. Alaika minna salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alahu Allah wa akhirul ahdi minna li ziyaratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah takziah, selanjutnya marilah kita saksikan kecintaan anak-anak kita kepada Imam Hussein, kepada kepedihan, kepada kedukaan yang akan mereka persembahkan anak-anak SMA Plus Mutahari. Kami persilakan. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah aku, keturunan siapakah aku? Kakekku Muhammad, semua orang menyaksikan. Wahai sekalian manusia, dengarkanlah aku, keturunan siapakah aku? Kakekku Muhammad, semua orang menyaksikan. Kakekku Muhammad, semua orang menyaksikan. Hussein berseru di hadapan musuh dengan suara yang menggema. Semua orang menyaksikan.
Saya nggak tahu bakal kuat baca puisi ini atau enggak. Mohon maaf sebelumnya kalau puisi saya kurang jelas terdengar. Mawar telah gugur oleh Alia dan Risa. Pada hari itu, tanah dan pasir menjadi saksi akan darahmu. Matahari kembali ke peraduannya tanpa cahaya. Duka Zahro dan Zainab meraung-raung di udara, didengar oleh seluruh jagat raya. Perihnya hari ini mendengar kisahnya. Fatimah berduka, Zainab pun terluka. Hati mana yang tak pedih melihat belahan jiwanya dicincang-cincang, ditusuk oleh tombak. Isak tangis yang terdengar di kesunyian malam menyayat relung hati setiap jiwa. Menjelang Muharram tiba, Karbala berteriak, teringat akan darah sucinya. Disiksa di darah sang pendurjana, ratusan pedang mengoyak tubuhnya. Karbala memerah karena darahnya. Busur-busur panah yang tak berdosa dipaksa menusuk tubuh Husaina. Pedang yang bermata suci itu dipaksa pula untuk memenggal leher kokoh Al-Husain. Ia mempersembahkan kepala sucinya di atas tombak. Jantungku remuk tepat di saat kepalamu terapung-apung di udara. Yang setelahnya hanya aral yang menghadang. Dengar dan saksikanlah kepala suci putra sang wasi, wajah yang berparas nabi sedang mengucap kalam ilahi, melantunkan ayat surat Al-Kahfi. Inilah kepala putra sang nabi. Ya Husain, kami lupa kau telah membayar semuanya.
Kau terima ribuan panah-panah itu. Berderai-derai darahmu untuk Islam yang kami agungkan. Biarlah hari ini dan seterusnya kami yang menanggung kebencian dunia. Tiada lagi penderitaan untukmu ya Hussein. Tiada rasa akan penderitaan melepas ragamu menempuh surga ya Imam. Maafkan kami yang sekedar mengingatmu dalam kesedihan Muharram. Maafkan kami ya Hussein. Ya mazlum, ya maqtul, ya syahidu 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 ya Hussein. Jamaah takziah yang sama-sama hadir pada malam hari ini di Majelis Husainiyah. Barusan kita dengarkan kepedihan anak-anak kita yang mewakili kepedihan kita semua akan kepergian Al-Husain, untuk lebih meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Imam Husain. Malah kita bersama-sama mendengarkan Al-Ustadz Sayyid Amir Hussein Muhammadi, dan kami mohon beliau untuk menyampaikan kalimat-kalimat takziah kepada beliau. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus mengucapkan berterima kasih pada guru kita Dr. Jalal dan kawan saya Ustadz Miftah untuk menyiapkan kesempatan ini untuk saya. Alhamdulillah saya bisa hadir di antara ikhwan dan akhwat saya di sini. Kita dalam ziarat Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam membaca Allahumma ij'alni indaka wajihan bil Husaini alaihi salam fi dunya wal akhirah. Ada beberapa doa yang kita berdoa dengan doa-doa itu di dalam ziarat-ziarat Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Di antara doa-doa ini saya pikir ini termasuk yang paling menarik doa ini. Allahumma ij'alni indaka wajihan bil Husain. Kita di dalam doa ini meminta dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kita seorang wajih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Imam Al-Husain, seperti Imam Al-Husain yang beliau juga wajih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah itu cukup kita hanya berdoa untuk kedudukan ini, kedudukan wajah
atau kita harus beramal untuk mencapai kedudukan ini, ke makam ini. Pasti kita harus beramal, tidak cukup. Walaupun doa itu perlu, tapi tidak cukup. Kita harus beramal untuk mendapatkan kedudukan agung ini, kedudukan wajaha. Tapi apa caranya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kedudukan ini, kedudukan wajaha dalam dunia dan akhirat? Wajihan fi dunia wal akhirat. Saya pikir bahawa ini sudah dijelaskan di satu ziarat yang lain dari Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, yaitu ziarat Arba'in, yang di dalamnya kita membaca bahawa fabadhala muhjatahu fik liyastanghidha ibadaka minal jahala wa hiratid dalala. Doa ini atau di ziarat ini tujuannya Imam Husain alaihi salatu wassalam dijelaskan bahawa fabadhala muhjatahu fik, beliau Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam mengorbankan dirinya liyastanghidha ibadaka minal jahala, agar beliau bisa menyelamatkan hamba-hamba Allah dari kebodohan mereka dan kegelapan yang mereka mengalami di masa itu dan di sepanjang sejarah sampai abad, sampai akhirat. Fabadhala muhjatahu fik, beliau mengorbankan semua yang beliau miliki. Ini saya pikir bahawa ini caranya untuk menjadi wajih di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam lakukan, mengorbankan semua yang beliau miliki, dari jiwanya, dari keluarganya. Masalah ini masalah yang sangat penting bahawa kita menemukannya dalam sejarah bahawa Imam Al-Husain sabar pada penghinaan-penghinaan yang dilakukan terhadapnya pada hari Ashura untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah, orang-orang yang sudah di kebodohan. Kalau Imam Husain alaihi salatu wassalam maju ke medan dan meminta air, ini bukan untuk dirinya sendiri, ini untuk menyempurnakan hujjah atas orang-orang yang sudah di tentara Ibn Sa'ad. Karena kalau ada seorang yang bisa dihidayah sama panggilan ini, kalau ada seorang yang membantu Imam Husain alaihi salatu wassalam dengan panggilan untuk atau meminta air, ya dia labbaik untuk Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, karena beliau ini tujuannya, beliau mau menyelamatkan hamba-hamba Allah. Dan ini tujuan yang kita harus insya-Allah sepanjang kehidupan kita berupaya dan berusaha untuk menjadi seperti Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, dan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang mungkin sekarang sudah meninggalkan jalan yang benar atau tidak kenal jalan yang benar. Ini tugas kita. Kalau kita mau menjadi wajih di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan akhirat, ya marilah kita menaplikasikan tujuan Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam masa ini, yaitu mengorbankan semua yang kita punya. Kalau masalah seperti yang saya tadi katakan, masalah waktu kita, kalau untuk Imam Husain alaihi salatu wassalam atau tujuan-tujuan agama kita tidak peduli, ya ini untuk Imam Al-Husain alaihi salam, saya tidak peduli kalau saya menghabiskan waktu saya untuk Imam Al-Husain alaihi salam. Ini yang penting, ini yang harus dihidupkan. Kalau masalah uang saya tidak masalah, kita harus mengorbankan semua hal yang kita punyai. Kalau masalah Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam yang dianggap salah satu contoh dari keagamaan kita, ada satu cerita yang menarik bahawa ada seorang haji di suatu negara. Ada beberapa haji, mereka mau membangunkan suatu Husainiyah, tapi dananya tidak cukup. Tapi ada seorang haji yang lebih kaya dibandingkan orang lain. Mereka berkumpul, orang ini berkata, ya kita akan
ketemu sama haji itu, kita akan memberitahu beliau bahwa kita mau membangunkan Husainiyah ini. InsyaAllah dia membantu. Ya, mereka berkunjung sama haji ini dan berkata, ya kita mau membangunkan ini. Beliau mengatakan, saya menghadiahkan mata saya untuk Imam Al-Husain, apalagi uang saya. Dan langsung memotong satu halaman dari ceknya, silahkan, cek kosong. Mereka berkata bahwa belum tahu berapa dolar kita butuhkan. Kita minta izin dari beliau, kita bermusyawarah dulu, kita akan menyampaikan bahwa jumlah itu berapa. Mereka berkata, ya kita bermusyawarah, kita tidak tahu berapa kita tulis. Kalau banyak mungkin tidak ditanda tangan, kalau sedikit tidak cukup. Tapi kita sepakat dan kasih cek ini ke haji itu. Dan kita tahu bahwa dia berkacamata, kalau tidak bisa melihat. Ketika kita mau kasih ke kacamatanya, beliau mengatakan bahwa saya tidak berkacamata untuk Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kalau ini untuk Imam Al-Husain, saya tidak berkacamata. Apa yang ditulis, saya terima, langsung bertanda tangan. Beberapa minggu ke depan, beliau meninggal dunia. Di dalam alam mimpi, seorang haji dari jamaat itu mimpi orang ini, haji ini. Bilang padanya, bagaimana alam akhirat untuk antum? Dia berkata susah sekali. Tapi ketika malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi saya dan mau hisab, Imam Husain alaihi salatu wassalam datang dan berkata, jangan berkacamata untuk orang ini. Oleh karena itu saya pikir kalau untuk Ahlul Bait, untuk agama kita, untuk Islam, khususnya untuk maktab Ahlul Bait alaihi wassalam, kita harus begini. Tidak kikir sama Ahlul Bait, tidak kikir sama tujuan-tujuan mulia yang mereka mengorbankan jiwa mereka untuknya. Saya minta dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam suci ini, agar dia memberi taufik kepada kita bisa insyaAllah mengorbankan diri kita dan semua yang kita miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi wajih insyaallah demi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di dunia dan akhirat insyaallah. Insyaallah kira ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazar Ibu di Karbala, Kiai Haji Mustafa Bisri. Pantulan mentari senja dari kubah keemasan masjid dan makam sang cucu Nabi makin melembut pada genangan air mata ibu tua. Bergulir-gulir, berkilat-kilat, seolah dijaga pelupuk agar tak jatuh. Indah warnanya menghibur bocah berkaki satu dalam gendongannya. Tapi jatuh juga akhirnya manik-manik bening berkilauan menitik pecah pada pipi manis kemerahan putranya. Ibu menangis ya, kenapa? Meski kehilangan satu kaki, bukankah Ananda selamat kini seperti yang ibu pinta? Air mata bahagia anakku, karena permohonan kita dikabulkan. Kita ziarah kemari hari ini, memenuhi nazar ibumu. Cahaya lembut masih memantul-mantul dari kedua matanya ketika sang ibu tiba-tiba berhenti, berdiri tegak di pintu makam menggumamkan salam. Assalamualaikum ya sibta Rasulillah. Salam bagimu wahai cucu Rasul. Salam bagimu wahai permata Zahra. Lalu dengan permatanya sendiri dalam gendongannya, hati-hati maju selangkah demi selangkah menyibak para peziarah yang begitu meriah.
Disentuhnya dinding makam seperti tak sengaja, dan pelan-pelan dihadapkan wajahnya ke kiblat, membisik munajat. Terima kasih Tuhanku, dalam galau perang yang tak menentu, Engkau hanya mengujiku sebatas ketahananku. Engkau hanya ambil suami, gubuk kami, dan sebelah kaki anakku. Tidak seberapa dibanding cobamu terhadap cucu Rasulmu ini. Engkau masih menjaga kejernihan pikiran dan kebeningan hati. Tuhan, kalau boleh aku meminta gantilah suami, gubuk, dan kaki anakku dengan kepasrahan yang utuh dan semangat yang penuh untuk terus melangkah pada jalan lurusmu. Dan sadarkanlah manusia agar tak terus menumpahkan darah mereka sendiri sia-sia. Tuhan, inilah nazarku, terimalah. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasul rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syabab ahli jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayka ya aba abdillah. Assalamu ala al-arwahi allati hallat bifina'ik. Alaikum salamullahi minni abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wan nahar. La ja'alahu Allahu akhir al-ahdi li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sebelum pembacaan maktal, saya ingin membacakan satu hadis untuk menegaskan kepada kita bahwa menangisi Imam Husain adalah mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum itu, tadi saya baru saja dikirim sebuah WhatsApp yang memperlihatkan Mamah Dedeh menjawab pertanyaan dari para peserta. Seseorang bertanya, ini curhat nih. Kemudian dia berkata, kita kan ini saya mau bicara 4 mata, tapi sekarang ini ada teman saya yang memaksa saya untuk 1 mata saja. Lalu Mamah Dedeh dengan wajah yang tampaknya tidak pernah ramah berkata, aku nggak ngerti tuh apa yang kamu omongkan. Iya itu, kalau kita kan mengikuti sahabat yang 4, tapi ini ada sahabat hanya mengikuti Ali aja. Apa kata dia? Hanya mengikuti Ali aja. Itu Syiah. Syiah itu menganggap Ali itu Nabi. Jangan kamu ikuti. Sambil melengos, dia membacakan hadis yang sudah dipelintirkan. Inni tarikun fikum man intamasaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnatu nabiyyi. Saya persis membacanya sama seperti dia membacanya. Maksudnya bacaan bahasa Arabnya aja salah. Itu untuk menunjukkan bahwa dia memang tidak mengerti bahasa Arab. Indonesia ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah negeri yang tidak punya quality control untuk para ustadznya, yang tidak ngerti bahasa Arab, yang cuma bisa ngomong saja, atau yang pakaiannya aneh-aneh bisa mendadak menjadi ustadz. Kawan saya dari
Bondowoso mengatakan ini ajuz. Saya tidak menyebutkan ajuz itu. Ajuz itu yang tampaknya ngelindur karena kecapean dakwah di malam hari. Jadi kita masih tidur, dia masih gentayangan. Kita tidak diperbolehkan mempergunjingkan orang. Dan ini pergunjingan. Kecuali kata Al-Quran, innallaha la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul illa man zulima. Kita tidak boleh membicarakan yang buruk tentang seseorang kecuali kalau kita dizalimi. Dan saya tidak pernah tersinggung begitu besar selain penghinaan terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita tidak pernah terzalimi begitu besar kecuali fitnah yang diarahkan kepada para pecinta Amirul Mukminin. Di antara fitnah itu yang sekarang terus disebarkan ialah tidak boleh menangisi Imam Husain. Bahkan lebih lanjut lagi, menangisi orang yang sudah meninggal dunia itu dipandang sebagai perbuatan dosa. Kalau kita menangisi yang meninggal dunia, kita mendatangkan siksa kepada orang yang meninggal dunia ini. Argumentasi mereka yang lain ialah Imam Husain kan syahid, kenapa harus ditangisi, malah harus disyukuri, kata gitu. Saya teringat Maitham At-Tamar. Sekaligus saya ingin mengucapkan apresiasi kepada anak yang baru lahir di bulan Muharram ini yang dinamai dengan Maitham. Kita doakan mudah-mudahan anak itu menjadi seperti Maitham At-Tamar. Dan saya kira kata Maitham itu di Indonesia termasuk yang jarang menjadi nama anak-anak kita. Jarang yang namanya Maitham, lebih sering yang namanya Yazid ketimbang nama Maitham. Maitham ditanya dan dia berkata dia sedih karena saudara-saudara saya menganggap 10 Muharram itu sebagai hari yang penuh berkah. Bagaimana mungkin ya Maitham bahwa bulan Muharram itu bulan yang penuh berkah? Karena mereka berkata pada 10 Muharram ini Nabi Adam diberikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Pada 10 Muharram ini Nabi Nuh diselamatkan dengan perahunya dari banjir, dan terus disebutkan. Jadi di zaman Maitham rupanya hadis ini sudah diciptakan. Jadi tidak aneh saya diberitahu bahwa di Cirebon itu para kiai pada malam 10 Muharram itu mengadakan Asyuroan. Dan Asyuroannya itu ialah membahas hadis tadi itu. Pada 10 Muharram Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Namrud, Nabi Musa membelah lautan. Itu pada 10 Muharram. Dan para kiai masih memperingati itu. Saya ingin membacakan satu hadis saja sekarang ini tentang kebolehan kita menangisi Imam Husain salamullahi alaihi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadisnya, tapi saya ambil satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdurrabbih Al-Maliki dari mazhab Maliki. Ketika ia menyebut peristiwa terbunuhnya Imam Husain pada juz yang kedua dalam kitab Al-Iqdul Farid, diriwayatkan hadis ini dari Ummu Salamah. Ia berkata, kana indi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i al-Husain fadana minhu fa akhadtuhu fabaka fataraktuhu faqala lahu Jibril atuhibbuhu ya Muhammad qala na'am qala amma inna ummataka sataqtuluhu wa in syi'ta araituka al-ardha allati yuqtalu biha. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah berkata, saya sedang berada beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya juga Al-Husain. Al-Husain mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ambil Al-Husain dan ia menangis. Kemudian aku lepaskan lagi Al-Husain.
dan ia mendekati Nabi sallallahu alaihi wa alihi, fa akhadtuhu, aku ambil lagi, dan dia menangis lagi dan aku biarkan lagi. Fa qala lahu Jibril, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atuhibbuhu ya Muhammad, kamu mencintai dia ya Muhammad? Qala na'am, ketahuilah bahwa nanti umatmu akan membunuhnya, dan kalau engkau mau aku perlihatkan kepadanya tanah yang di situ ia terbunuh. Maka menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi sudah menangisi Imam Husain jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Mungkin beliau ingin berikan contoh kepada kita bahwa menangisi Imam Husain adalah salah satu sunnah Nabi yang harus kita jalankan. Dan itu berulang-ulang. Misal tengah malam, kata Ummu Salamah, aku terbangun dan melihat Nabi terisak-isak menangis. Kemudian beliau berkata, baru saja Jibril datang kepadaku dan ia menyerahkan tanah Karbala yang di situ nanti cucuku Al-Husain akan menemui kesahidannya. Simpanlah tanah ini. Kemudian Ummu Salamah menyimpannya di dalam botol, dan kata Nabi, nanti kalau tanah ini berubah menjadi merah, itu pertanda bahwa Imam Al-Husain sudah menemui kesahidannya. Dan memang sekian puluh tahun kemudian, pada tahun 65 Hijriah, tanah itu merah dan Ummu Salamah keluar dari rumahnya dan berteriak-teriak, Husain maqtul, Husain sudah terbunuh. Itu pengajian kita. Setelah ini kita akan memasuki maktal. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu dini hari di alam Nasud, dalam perjalanan Mi'raj di malam Kudus, Al-Mustafa sampai ke alam Jabarut. Batas ruang dan waktu membaur menyabur pada alam Qaba Qausaini au adna, pada jarak 2 busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Al-Mustafa bersimpuh dalam balutan cahaya langit dan bumi. Ia tenggelam jauh menukik ke dasar samudra ketunggalan ilahi. Ia hanya setetes embun yang bergabung dengan gelombang lautan kasih sayang Rabbani. Dari kemilau cahaya yang mengalir dari alam lahut, bergetar suara penuh cinta. Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan menguji engkau dengan 3 ujian. Bersediakah kamu bersabar menanggungnya? Kaifa sabruk, kaifa sabruk, kaifa sabruk, kaifa sabruk. Seluruh alam semesta, seluruh galaksi, seluruh gemintang, seluruh planet menggemakkan firman Tuhan. Sejak butir-butir pasir yang terhampar di Sahara yang tak terkira, sampai tata-tata surya yang menyebar di galaksi-galaksi yang tak terhingga, semua berkata yang sama, kaifa sabruk, kaifa sabruk, kaifa sabruk. Seperti Musa yang jatuh tersungkur ketika tajaliyat ilahi membuat bukit hancur. Satu tetes embun mencuat dari tengah-tengah gelombang dan jatuh melebur. Dialah manusia pilihan yang diutus Tuhan untuk menjadi ungkapan kasih rahmani ke seluruh alam. Firman itu turun seperti sinar yang diterangkan pada kitab yang dituliskan untuk Nabi yang dibahagiakan. Anzalan nur fi kitabim mastur ala nabiyyin mahbur. Dengan suara parau, dalam kerendahan hati penuh kepasrahan, Al-Mustafa berkata, aku serahkan diriku sepenuhnya pada amarmu, duhai Tuhanku. Aku tidak akan sanggup bersabar kecuali dengan kekuatanmu. Gerangan apakah 3 ujian itu? Pertama,
kamu akan diuji dengan perasaan lapar, tapi kau dahulukan orang-orang yang dirundung kemalangan. Bersamaan dengan itu Tuhan membukakan satu pintu di masa depan Al-Mustafa. Di padang rumput Madinah, Al-Mustafa memilah-milah ratusan kambing sepenuh lapang. Dalam ceria dan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya, ia bagikan seekor demi seekor kepada fakir miskin. Dalam keadaan kelelahan dan kelaparan, ia bertanya pada istrinya, "Adakah makanan bagiku?" Ketika istrinya berkata tidak, Al-Mustafa berkata, "Kalau begitu aku berpuasa, fa inni shaim." Berhari-hari dapurnya tidak menyala. Ketika hidangan makanan akhirnya datang, dengan tangannya sendiri ia hampiri kaum pendatang yang bernaung di bawah beranda masjidnya. Ia tidak lagi peduli dengan perutnya sendiri, senyum kebahagiaan karena melihat sahabatnya kenyang, menghilangkan semua keperihan perutnya. Di depan Ka'bah, ketika ia turun dari bukit, ia sampaikan amar Tuhan, "Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah faqu raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Mengapa ia tidak mau menaiki bukit yang terjal? Tahukah kamu apa bukit yang terjal itu? Kamu bebaskan perbudakan, kamu bagikan makanan pada hari kelaparan kepada anak yatim dari keluarga dekatmu dan kepada orang miskin yang bergelimang debu. Maka hari itu sang Nabi mengumpulkan sahabatnya, menanamkan benih kurma dengan tangannya sendiri, diikuti oleh sahabat-sahabatnya yang setia membuka kebun kurma. Dari hasil perkebunan itu, seorang budak bertubuh tinggi melonjak gembira. Salman sekarang menjadi manusia merdeka setelah berpuluh tahun dipasung sebagai hamba. Pada hari yang lain, serombongan orang Badui datang dari Sahara dengan pakaian yang kumuh, muka yang lusuh, dan tubuh yang ringkih. Mereka tertatih-tatih dengan mata yang cekung, perut yang busung, dan kaki yang kembung. Jelas sekali mereka menanggung kelaparan. Mata sang Nabi yang penuh kasih menggelegak dengan tangisan. Ia ajak semua sahabatnya untuk membantu mereka semampunya. Seorang Ansor datang dengan membawa sekantung uang, disusul oleh sahabat yang membawa sekarung gandum. Susul menyusul, para sahabat menyumbangkan apa yang mereka miliki. Di hadapan Al-Mustafa bertumpuk bukan hanya makanan tapi juga pakaian dan berbagai perbekalan. Wajah sang Nabi bersinar bahagia. Ia bersabda, "Siapapun yang memulai kebiasaan baik dalam Islam, baginya pahala perbuatan baik itu dan pahala orang yang melanjutkan kebiasaan itu sesudahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Siapapun yang memulai kebiasaan buruk, baginya dosa dan dosa orang yang melanjutkan kebiasaan buruk itu sesudahnya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun." Kepada saudara sepupunya Ali, Al-Mustafa berkata, "Hei Ali, Allah telah menjadikan kefakiran itu sebagai amanah kepada makhluknya. Siapapun yang membahagiakan orang miskin, ia akan memperoleh pahala orang yang terus menerus, sama dengan orang yang terus menerus melakukan puasa dan salat malam. Siapa yang menyerahkan kepada orang yang mampu menolongnya, tapi orang itu tidak menolongnya, ia telah membunuh orang miskin itu, bukan dengan pedang dan tombak, tapi dengan kepedihan dalam hatinya." Dalam keheningan malam, Al-Mustafa berdoa, "Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan himpunkan aku di tengah-tengah orang miskin." Di hadapan sahabat-sahabatnya ia berkata, "Orang-orang miskin adalah raja-raja di surga,
Semua orang merindukan surga, tapi surga merindukan orang-orang miskin. Dan hiduplah Al-Mustafa sebagai orang miskin. Ia hanya punya beberapa lembar pakaian. Seorang perempuan tiba-tiba dengan merendah dan penuh hormat mempersembahkan burdah kepada sang Nabi. Dengan suara yang hampir hilang, dengan jantung yang berdetak kencang, dengan tangan yang berguncang, ia berkata, "Ya Rasulullah, burdah ini aku rajut sendiri dengan tanganku. Kiranya engkau berkenan menerimanya dan mengenakannya." Al-Mustafa mengambilnya dengan sukacita, dengan senyuman yang menyebarkan kasih semesta. Di hadapan mata yang berkaca-kaca, mata perempuan yang amat bahagia, ia bangga. Lihat, Al-Mustafa mengenakan burdah yang dijahitnya dengan tangannya sendiri. Lihat, Al-Mustafa datang di tengah-tengah sahabatnya. Bukan burdah yang membuat sang Nabi indah, tapi sang Nabi yang membuat burdah itu indah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para sahabat mengagumi keindahan sang Nabi dengan burdahnya. Salah seorang di antara mereka nekat berkata, "Indah benar burdah ini ya Rasulullah. Ma ahsanaha. Kiranya engkau berkenan memberikannya kepadaku." Para sahabat menegur orang yang lancang itu. "Kamu lihat betapa indahnya burdah itu dipakai Nabi. Beliau pun memerlukannya. Tapi kamu memintanya karena kamu tahu ia tidak akan menolak orang yang memintanya." Ketika Al-Mustafa memberikan pakaian itu kepadanya, masih dengan senyuman nabawi yang menyejukkan hati, sahabat yang beruntung itu berkata, "Demi Allah, aku memintanya bukan untuk aku pakai sekarang. Aku memintanya untuk kain kafanku nanti. Kelak ketika jasadnya dibaringkan di lubang lahatnya, orang melihat jenazahnya tersenyum, dikafani dengan burdah ayah fukoro dan masakin. Nun jauh di sana seorang perempuan tersenyum. Kain kafan itu adalah burdah yang dijahit dengan tangannya sendiri dan pernah dikenakan dengan indah pada tubuh yang suci, kekasih ilahi dan kekasih dirinya." Saudara, waktu ini, jam ini, detik ini kita berkumpul di sini untuk menjadi perempuan Ansor itu. Kita ingin membahagiakan hati sang Nabi. Kita ingin mempersembahkan kepadanya pakaian cinta yang sederhana, yang kita rajut sendiri dengan derayan air mata kita dalam kenangan kepada Al-Husain. Kita ingin membalas cinta Nabi secara bersahaja. Darimu ya Rasul, selesai kau di sini. Jumpai ikhlasmu pada manusia, bagai cahaya suara
Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Kita kembali lagi ke alam Jabarut. Al-Mustafa telah menanggung kesabaran untuk menjalankan amanah Ar-Rahman, melayani orang miskin dan mendahulukannya daripada dirinya sendiri. Lalu apa jawab kita pada pertanyaan ilahi, kaifa sabruk? Bagaimana kesabaranmu dalam melayani orang miskin? Sudahkah kita penuhi perutnya yang lapar? Sudahkah kita sembuhkan sakitnya yang parah? Sudahkah kita lepaskan kesulitannya? Sudahkah kita hibur penderitaannya? Sudahkah kita bahagiakan hidupnya? Alangkah malangnya aku, duhai Tuhanku, sekiranya kau ambil imanku, karena aku tidur kenyang sementara tetanggaku kelaparan di sampingku, hanya karena aku tidak sabar melayani mereka. Betapa celakanya aku, duhai Tuhanku, sekiranya kau campakkan aku dari hadiratmu, karena tidak kukunjungi orang yang sakit, tidak kuberi pakaian orang yang telanjang, tidak kukenyangkan orang yang lapar. Lalu kau berfirman nanti di hari kiamat, sekiranya kau kunjungi orang sakit, yang sengsara dan yang lapar, kamu akan menemui aku di situ dan juga di sini. Ampuni aku, duhai Tuhanku, aku tidak sabar melayani mereka seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa sabruk? Firman itu turun seperti sinar yang diterangkan pada kitab yang dituliskan untuk Nabi yang dibahagiakan. Anzalan nur fi kitabim mastur ala nabiyyin mahbub. Kedua, kaifa sabruk? Sanggupkah kamu bersabar? Engkau akan didustakan dan diancam dengan ketakutan yang berat. Dalam menghadapi itu engkau persembahkan hatimu padaku. Engkau perangi orang kafir dengan hartamu, dengan dirimu, dan kau bersabar atas kepedihan yang menimpamu, yang ditimpakan orang munafik terhadapmu, serta kesakitan ketika terluka dalam peperangan. Dengan suara paro, dalam kerendahan diri penuh kepasrahan, Al-Mustafa berkata, aku terima duhai Tuhanku, aku ridho dan aku pasrah. Dari engkau juga taufik dan kesabaranku. Bersamaan dengan itu Tuhan membuka lagi satu pintu di masa depan. Al-Amin, orang yang paling terpercaya di Mekah, bangsawan budi yang ma'ruf dengan kemuliaan akhlaknya, tiba-tiba dituding sebagai pembohong, difitnah sebagai tukang sihir, dituding sebagai orang gila yang dibisiki setan pagi dan petang, siang dan malam. Ia dituduh telah meninggalkan agama nenek moyangnya, merusak ketertiban dan keamanan. Ia dianggap membawa ajaran sesat. Ia telah memisahkan anak dari orang tuanya, kawan dari sahabatnya, saudara dari kerabatnya, budak dari tuannya, bawahan dari atasannya. Pada suatu hari dengan kepala yang selalu terpekur ke bumi, dengan kaki yang langkahnya diayunkan dengan penuh kerendahan hati, Al-Mustafa melewati kerumunan kaum elit Quraisy, kaum yang mengisi ibadat mereka, yang mengisi doa mereka dengan siulan dan tepuk tangan.
Mereka berteriak mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembohong, orang gila, dukun keparat, tukang sihir, kemasukan setan. Dengan langkah-langkah yang tetap tegar, ia mendekati Ka'bah. Di dekat makam Ibrahim, ia berdiri ruku dan sujud. Tiba-tiba dari kerumunan orang kafir itu meloncat orang yang bertubuh besar dan kekar, Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang melemparkan sampah kotor ke atas kepala Al-Mustafa yang sedang sujud. Al-Amin tidak sanggup mengangkat kepalanya sampai langkah-langkah kecil menghampirinya. Matanya yang bening memandang tajam manusia-manusia kasar di sekitarnya. Ia seret sampah kotor itu dengan segala kekuatannya. Al-Mustafa mengangkat kepalanya yang mulia. Suara pertama yang terdengar adalah panggilan mesra bagi putrinya yang tercinta, ya Umma Abiha. Beberapa waktu sebelumnya, putri Nabi membersihkan duri-duri yang dilemparkan orang di pintu rumahnya dan di jalanan yang ditempuhnya. Dengan mata yang bening itu, ia memandang tajam manusia-manusia kasar di sekitarnya. Dengan suara yang jernih itu, ia menegur orang-orang yang mengelilinginya. Beginikah kalian bertetangga, hei orang Quraisy? Dan manusia paling mulia di alam semesta itu memanggilnya dengan mesra, ya Umma Abiha. Uqbah, manusia kasar itu, beberapa hari sebelumnya didatangi kawan dagangnya Ubay bin Khalaf. Keduanya bersekutu dalam mengejar kekayaan tanpa peduli halal dan haram. Mereka berpegang teguh pada agama nenek moyangnya juga karena kepentingan dunia mereka. Ubay tanpa mengetuk pintu masuk ke rumah Uqbah. Tanpa basa-basi yang membentak Uqbah, kamu sudah sesat, hei Uqbah, kamu sudah tinggalkan agama leluhur kita. Demi Allah, kata Uqbah, aku tidak pernah meninggalkan agamaku. Tapi ketika aku undang orang-orang makan di rumahku, seorang lelaki menolak makan kecuali aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusannya. Aku malu kalau ia keluar dari rumahku dan ia tidak ikut makan. Kesaksianku cuma basa-basi saja, tidak lebih dari itu. Tapi sejak ini aku tidak ridho sama kamu. Aku tidak senang kepadamu. Kita putuskan hubungan dagang kita kecuali kamu datangi dia kembali, kamu ludahi mukanya, kamu injak lehernya. Uqbah hari itu juga mendatangi Al-Mustafa. Ia ludahi wajah yang agung. Ia melemparkan jeroan unta ke pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mustafa menerimanya dengan sabar dan bersabda, nanti ketika kamu keluar dari Mekah, aku akan datang dari arah bukit itu. Aku akan letakkan pedang di atas pundukmu. Hari itu kamu akan menyesali perbuatanmu. Sekali ini kita melihat Al-Mustafa pulang dari Tabuk. Pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Bagi para sahabatnya inilah perjalanan yang menguji iman dan kesabaran. Musim panen yang ditinggalkan, musuh yang ditakutkan, udara panas yang menyengat, dan alasan yang mereka buat-buat. Al-Mustafa berkata, tempuhlah lembah ini, tidak seorang pun boleh mengikutiku selain orang yang aku tunjuk. Aku akan mengambil jalan pintas melalui bukit yang terjal. Maka dalam kegelapan malam, unta Al-Mustafa menaiki bukit perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Hudzaifah menelisik. Hudzaifah menyaksikan orang-orang yang bertopeng bergerak siap menyerang. Ia berteriak keras, siapa kalian? Sekarang yang terdengar adalah suara gemertak langkah-langkah kaki yang makin lama makin pelan. Mereka mundur ketakutan. Mereka takut topengnya terbuka. Wahai Hudzaifah, mereka adalah sahabat-sahabatku dan mereka bermaksud membunuhku dan melemparkan aku ke jurang. Mereka adalah orang-orang munafik. Lalu Al-Mustafa menyebut nama-nama mereka, membuka muka-muka yang sembunyi di balik cadarnya. Hudzaifah diberinya amanat untuk menyimpan nama-nama itu sampai saatnya tiba. Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah, pemilik rahasia Rasulullah. Dan dengarkan Rasulullah bersabda, fi ashabi 12 munafiqan fihim 8 la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu
fisammil khayyat. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Di antara mereka ada 8 orang yang mustahil masuk surga, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke lubang jarum. Al-Mustafa ternyata bukan hanya berduka karena ratusan sahabatnya yang setia meninggal dalam hampir 80 peperangan melawan orang kafir, tapi ia juga bersedih karena dilawan dan bahkan mau dibunuh oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Jika engkau sudah mengetahuinya, mengapa tidak kau putuskan hukuman mati bagi mereka? Tanya Ammar bin Yasir. Aku tidak mau nanti orang-orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Betapa sabarnya engkau ya Mustafa, ya Nabi Rahmah, wahai Nabi yang penuh kasih, bagikan setetes kesabaran darimu kepada kami. Kami tidak dilempari sampah kotor di atas kepala kami, tapi muka-muka kami sudah ditaburi ludah kebencian, sudah disiram muntah permusuhan. Di sekitar kami ada muka-muka bengis yang mengancam kami, ada suara-suara buruk yang menistakan kami, ada gerak-gerak kasar yang ingin mencelakakan kami. Ya Rasulullah, pasti kau dengar jeritan saudara kami yang dicaci maki, dihinakan, diusir dari tempat tinggalnya, dicerai-beraikan dari keluarganya, dibakar rumahnya, disiksa jasadnya, dan akhirnya dihabisi nyawanya. Ya Nabi ya Rahmah, pasti engkau saksikan bagaimana bangsa ini yang terkena ramah dan banyak tersenyum sekarang berubah menjadi bangsa yang kejam dan bermuka masam. Dosa kami hanya karena kami ingin menangis bersama tangisanmu, hanya karena kami ingin mengungkapkan cinta kami kepadamu dan orang-orang yang kau cintai. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyina salawatullahi alaihi wa alihi wa ghaibata walina wa kathrata aduwina wa qillata adadina وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami adukan kepadamu tiadanya Nabi kami, gaibnya wali kami, banyaknya musuh-musuh kami, dan sedikitnya bilangan kami, dan besarnya ujian terhadap kami, dan runtutan fitnah zaman yang menimpa kami. Maka sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Bantulah kami dengan kemenangan yang Engkau segerakan, dengan kesusahan yang Engkau singkirkan, dengan pertolongan yang Engkau muliakan, dengan penguasa yang hak yang Engkau unggulkan, dengan kasih sayang Engkau yang Engkau muliakan kami dengannya, dan dengan kebahagiaan yang Engkau bungkuskan kepada kami dengan kasih sayang-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi.
Firman itu turun seperti sinar yang diterangkan pada kitab yang dituliskan untuk Nabi yang dibahagiakan. Anzalan nur fi kitabim mastur ala nabiyyin mahbur. Kaifa sabruk? Sanggupkah kamu bersabar menyaksikan apa yang akan dialami oleh ahli baitmu sepeninggalmu? Mereka akan dibantai. Saudara terkasihmu Ali akan dihujat, dicaci maki, disumpah serapahi, dijauhi, dikafirkan, dan dizalimi oleh umatmu, dan akhirnya dibunuh. Dengan suara parau dalam kerendahan diri penuh kepasrahan, Al-Mustafa berkata, aku terima duhai Tuhanku, aku ridho dan aku pasrah, dari Engkau juga taufik dan kesabaranku. Bersamaan dengan itu Tuhan membuka lagi satu pintu berikutnya di masa depan. Kedua tangan sepasang kekasih itu bergandengan menapaki lorong-lorong di luar kota Madinah, melewati kebun-kebun yang indah. Alangkah indah kebun ini ya Rasulullah. Itu suara Ali bin Abi Thalib. Kebun buatmu di surga lebih indah lagi. Itu suara Rasulullah. Dengarkan penuturan Ali, salah seorang dari sepasang sejoli. Setiap kali aku melewati kebun, kuucapkan betapa indahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawabnya, kebun di surga buatmu lebih indah lagi. Sampailah aku melewati kebun yang ketujuh, tiba-tiba Nabi kekasihku memeluk tubuhku. Ia meletakkan kepalanya yang mulia di pundakku. Ia menangis keras, membasahi leher dan pundakku. Apa gerangan yang menyebabkan tangisanmu ya Rasulullah? Aku melihat kedengkian pada berbagai kaum yang akan mereka bukakan sepeninggalku. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kau berjumpa denganku. Apakah itu untuk keselamatan agamaku ya Rasulullah? Benar, untuk keselamatan agamamu. Kedua kekasih Tuhan itu berpelukan. Derai tangisan sebaik-baiknya insan memulai tragedi keluarga Nabi dari kebun di luar kota Madinah sampai puncaknya di padang gersang Karbala. Kedua kekasih Tuhan itu berpelukan dalam derai tangisan sejak itu sampai kini dan akhir zaman. Tangisan untuk agama yang harus diselamatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Adakah manusia mengira ia akan dibiarkan berkata kami beriman padahal mereka tidak diterpa ujian? Ali, murid terkasih dari gurunya yang terkasih, bertanya dengan penuh santun, ya Rasulullah, apakah ujian yang disampaikan Allah kepada kami dalam ayat ini? Hei Ali, sepeninggalku umatku akan diuji apakah iman mereka sejati. Ya Rasulullah, bukankah engkau pernah berkata pada aku usai perang Uhud ketika para sahabat banyak berguguran sebagai syuhada sementara kesahidan dilepaskan dariku dan dukaku hampir tak tertahankan? Kau berkata waktu itu, berbahagialah hei Ali karena kesahidan menantimu sepeninggal aku. Fa kaifa sabruk? Sanggupkah kau bersabar? Inilah firman Tuhan yang didengar Nabi pada waktu Mi'raj. Kalimat ini sekarang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bibirnya yang wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dari lidahnya yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya selain wahyu yang diterimanya. Ya Ali, fa kaifa sabruk? Sanggupkah kau bersabar? Ya Rasulullah, aku bukan hanya akan bersabar, nubuat itu aku akan terima sebagai berita gembira dan aku akan mensyukurinya. Hei Ali, nanti umat ini akan diuji dengan kekayaan. Mereka akan mengubah-ubah agama ini dan berharap Allah akan menerima agama mereka. Mereka menduga Allah akan menurunkan rahmatnya bagi mereka.
Mereka merasa aman dari kemurkaan Tuhan, lalu mereka halalkan yang haram dengan ajaran kebohongan dan nafsu yang kebablasan. Mereka halalkan khamar dan menyebutnya nabiz. Mereka halalkan korupsi dan menyebutnya hadiah. Mereka halalkan riba dan menamainya transaksi. Ya Rasulullah, apakah aku harus memperlakukan mereka sebagai orang yang keluar dari agama atau sebagai orang yang tertipu dengan cobaan? Sebagai orang yang tertipu dengan fitnah cobaan. Alangkah sabarnya Ali bin Abi Thalib, seperti Abul Fuqara dan Masakin, dengan sabar ia melayani fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Kepada sesama kaum muslimin yang memeranginya, Ali tidak henti-hentinya menyebarkan pesan perdamaian. Apakah orang-orang yang memerangimu itu kafir? Tanya sahabatnya. Bukan, kata Ali. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berbeda paham dengan kita. Kaifa sabruk, kaifa sabruk. Firman itu turun seperti sinar yang diterangkan pada kitab yang dituliskan pada Nabi yang dibahagiakan. Anzalan nur fi kitabim mastur ala nabiyyin mahbur. Firman itu turun kepada Nabi di alam Jabarut. Sekarang kalimatullah al-ulia menjadi kalimatur Rasul al-A'zam, disampaikan kepada Ali, sahabat yang paling dicintainya. Bersama dengan itu Tuhan membuka pintu duka ke arah kafilah derita sepeninggal Al-Mustafa. Di Kufah 20 tahun setelah wafat Al-Mustafa, serombongan orang saleh mengikuti Al-Asadul Ghalib Ali bin Abi Thalib. Mereka memasuki kebun kurma dengan mayang-mayang yang berjuntai-juntai seperti juntaian lampu-lampu di pinggir jalan. Ali meletakkan butir-butir kurma yang basah dan segar pada telapak tangan para sahabatnya, perkhidmatan seorang imam kepada para pecintanya. Di bawah salah satu pohon kurma di depan Ali, seorang lelaki mensyukuri lezatnya kurma. Ya Amirul Mu'minin, ma atyaba hadzal rutab. Betapa enaknya rutab ini. Amirul Mu'minin sejenak menatapnya dengan tatapan penuh kasih. Ia menunjuk ke pohon kurma yang masih muda di sampingnya. Ya Rushaid, nanti kamu bakal disalibkan pada batang pohon ini. Ya Rushaid, kaifa sabruk. Kelak akan datang aparat dari Ziyad bin Abi, penguasa kejam. Ia akan memanggilmu, menyuruh kamu berlepas diri dariku, menyuruh kamu meninggalkan agamamu, tapi kamu menolaknya. Mereka kemudian memotong kedua tanganmu, memotong kedua kakimu, dan memotong lidahmu. Akhirnya mereka salibkan kamu di batang pohon kurma ini. Kaifa sabruk.
Mampukah kamu menanggungnya ya Rusyaid? Suara penuh cinta itu. Ya Amirul Mukminin wa akhiru dzalika ilal jannah. Apakah ujungnya itu ke surga? Ya Rusyaid, anta ma'i fi dunya wal akhirah. Ya Rusyaid, kamu bersamaku di dunia dan akhirat. Masih suara yang penuh kasih itu. Mata Rusyaid berbinar-binar, di pelupuk matanya bergelegak air mata cinta. Sejak itu Rusyaid mengunjungi pohon kurma itu, menyiraminya dengan tekun. Pohon kurma itu menjadi pengikat antara ia dengan kekasihnya, antara ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah kepala yang mulia dari kekasihnya ditebas di mihrab Masjid Kufah, Rusyaid melewati pohon kurma itu. Daun-daunnya sudah dipangkas. Ia bergumam, sudah dekat ajalku. Sungguh benar kekasihku. Tiba-tiba datang seorang aparat kerajaan. Kamu dipanggil Amir. Ia melewati pohon kurma itu. Pohonnya sudah ditebang, dibelah menjadi dua. Sebelah teronggok di depan istana, dan sebelah lagi dijadikan saluran air. Ia bergumam lagi, sungguh benar kekasihku. Ziyad membentak, hei orang tua pembohong, budak dari si pembohong. Aku bukan pembohong, dan kekasihku maulaku juga bukan pembohong. Apa yang dikatakan kawan kamu itu? Ia berkata, aku akan dipanggil kamu untuk berlepas diri dari maulaku Ali bin Abi Thalib. Aku pasti menolak tawaranmu. Kemudian kamu motong kedua tanganku, menebas kedua kakiku, dan menggunting lidah. Aku buktikan bahwa kawan kamu itu bohong. Tebas kedua tangannya, tebas kedua kakinya, tapi biarkan lidahnya. Rusyaid tersenyum ketika pedang itu mengoyak-ngoyakkan tubuhnya, memotong satu demi satu tangannya, memisahkan satu demi satu kakinya. Hanwa, anak perempuan Rusyaid yang sangat disayanginya, mengumpulkan potongan-potongan tubuh bapaknya, menumpukannya dalam pelukannya, sementara linangan air mata mengalir bersama genangan darah yang tiada henti. Abah, tidakkah engkau rasakan sakit karena musibah ini? Tidak anakku, kecuali seperti kepenatan di tengah-tengah desakan orang banyak. Kecintaannya kepada Ali, keyakinannya akan kebenaran ucapan kekasihnya menghilangkan semua sakit dalam tubuhnya. Ia masih juga tersenyum, sedang dalam benaknya terbayang pandangan kasih dari maulanya di kebun kurma dulu. Sepanjang jalan ke rumahnya, sebongkah tubuh merah di atas punggung sahabatnya itu terus juga berkata, bawa pena dan kertas, tuliskan semua ucapanku, catat dengan cermat. Bukankah aku pernah berkata, ada 3 orang kekasih Amirul Mukminin yang akan menemui kematian karena cintanya kepada maulaku. Yang seorang akan dilempar dari tempat tinggi, yang seorang akan meninggal di tempat tidurnya karena racun, dan yang seorang akan dimutilasi tubuhnya. Ya Allah, jangan jadikan aku yang paling malang dari ketiganya itu. Bukankah sudah kalian saksikan kebenaran ucapanku yang aku terima dari kekasih kaum mustad'afin, Amirul Mukminin? Kalian dengar pemimpin murad yang saleh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tokoh Yaman di Kufah, dibawa ke hadapan Muawiyah, Hani bin Urwah. Ia dipukuli pada hidungnya, pipinya, dan pelipisnya. Kalian lihat muka putihnya berubah menjadi merah. Lalu ia ditarik ke pasar dan dijatuhkan dari atas rumah yang tinggi. Semua kecintaannya karena kecintaannya kepada Aqil, Husain, Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian dengar juga seorang pejuang yang piawai memainkan pedang dan sekaligus piawai membuat puisi. Ia hidup sederhana walaupun menjadi panglima pasukan Ali. Ia habiskan malamnya dalam ruku dan sujud. Ia gunakan siang harinya untuk melayani kaum tertindas. Di perjalanan menuju Mesir ia diracun. Duhai betapa beruntungnya Malik Al-Ashtar. Ia telah membuktikan bahwa sabda sang maula memang benar. Apakah aku lebih malang dari mereka? Aku seperti kalian saksikan. Aku sudah kehilangan kedua tangan dan kedua kakiku, tapi lidahku belum digunting. Aku yakin imamku pasti benar. Ketahuilah aku, Urwah dan Malik
menyaksikan Nabi mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Man kuntu maula fahada Aliyun maula." Catat, siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, jadikan juga Ali ini sebagai pemimpinnya juga. Suaranya makin parau, menghilang dalam suara yang tiba-tiba hiruk pikuk. Utusan Ziyad bin Abi menyeruak, menerobos, menembus kerumunan orang yang membawa pedang. Di depan sebongkah tubuh, tanpa tangan dan tanpa kaki, ia berteriak, "Patuhi Amir, hentikan ocehanmu, ulurkan lidahmu. Izinkan aku berbicara satu kalimat saja sebelum kau potong lidahku." Sambil melihat kepada pedang yang bergemerlap di depan mulutnya, ia menarik nafas dan mengeluarkan kalimat terakhir, "Al-an wallah ja'at tasdiqu khabari amiril mu'minin." Sekarang sudah datang kebenaran hadis Amirul Mukminin. Tangan anak buah Ziyad menarik keras lidah Husain dan menyayatnya dengan pedang. Malam itu ruhnya yang suci dijemput kekasihnya Imam Ali alaihissalam, meninggalkan sesungging senyum di wajahnya. Di ufuk alam malakut terdengar lagi suara sang kekasih, "Anta ma'i fid dunya wal akhirah." Engkau bersamaku di dunia dan di akhirat. اللهم صل على محمد وآل
آل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادى المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة المثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم بحق سيدتنا فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم بحق الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته وزواره وسكانه ومجاوره ومواليه، صل على سيدنا محمد وآله وأخرجنا من الهم الذي نحن فيه. Mari kita sampaikan doa kita masing-masing. Doakan para pengikut pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam di berbagai tempat di dunia. Doakan saudara-saudara kita kaum mukminin yang teraniaya, saudara-saudara kita sesama umat manusia yang sakit di antara mereka, yang terusir dari tempat tinggal mereka, yang menghadapi berbagai kesulitan. Doakan guru-guru kita, para pemimpin kita, para ulama kita kaum mukminin. Doakan Ustaz Jalal dan guru-guru kita. Doakan para ulama kita, Sayyidul Qaid hafadzahullah, marajik kita. Dan doakan juga kebaikan bagi umat Islam dan bangsa ini seluruhnya. اللهم يا رب الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين إلى يوم القيامة، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد